Oke, jadi pada kesempatan kali ini aku akan nge-review kasus dari sistem genital urinary system yaitu sifilis. Jadi ini adalah materi yang akan kita bahas. Jadi yang dibahas itu anatomi dari penis. Terus di sini nggak ada fisiologi, tapi ada pembahasan genital ulcer dan tentunya dibahas mikrobiologi juga karena ini merupakan penyakit infeksius dan klinisnya beserta manajemen. Oke, sebelum kita bahas materinya, kita bahas dulu konsep mapnya. Jadi pada dasarnya, etiologi dari sifilis adalah infeksi bakteri Treponema pallidum yang dimana didapatkan oleh pasien dikarenakan beberapa risk factor yang dimiliki pasien, yaitu history atau riwayat seksual intercourse dengan prostitute tanpa menggunakan alat pelindung atau kondom, yang dimana di sini akan terjadi transmisi bakteri Treponema pallidum yang dimana nantinya akan terjadi invasi dan penetrasi pada membran mukosa ataupun kulit dari penis, yang dimana dari sini kita bisa mendiagnosa pasien mengalami primary acquired syphilis, yang dimana ketika terjadi invasi dari bakteri Treponema pallidum ini tentunya akan ada virulence factor yang dirilis, yang dimana ketika terjadi rilis dari virulence factor tentunya akan dikenali oleh antigen presenting cell sehingga bakteri akan dibawa ke lymph node, yang dimana manifestasinya berupa limfadenopati. Lalu di lymph node juga akan terjadi respon imun adaptif, yang dimana akan terjadi aktivasi sel CD4 plus dan CD8 plus, yang dimana untuk CD4 plus sendiri akan mengakibatkan aktivasi dari beta sel sehingga akan terjadi produksi spesifik antibody, sehingga dari pemeriksaan VRDL atau non-specific non-specific antibody-nya itu 1:64, sedangkan TPHA-nya 1:1260. Lalu selain itu juga aktivasi dari CD4 atau T helper cell ini bisa menyebabkan rekrutmen dan aktivasi dari polymorphonuclear cell dan macrophage cell. Lalu selain itu juga adaptive immune response menginduksi aktivasi dari CD8 plus cell atau cytotoxic T cell, sehingga bersamaan dengan polymorphonuclear dan macrophage akan menyebabkan tissue destruction. Lalu selain itu juga virulence factor yang dirilis menyebabkan deposisi imun kompleks di endotel, sehingga akan mengakibatkan innate immune response yang dimana meningkatkan rekrutmen dari inflammatory cell, sehingga akan terjadi kerusakan pada struktur vaskular sehingga terjadi endartritis, yang dimana pada endartritis ini terjadi fibrosis dan thickening dari dinding endotel, sehingga aliran darah atau suplai darah ke mukosa ataupun kulit itu berkurang, dan efeknya berupa iskemia dari jaringan di sekitar dan tentunya saraf-saraf yang menginnervasi jaringan tersebut, sehingga bersamaan dengan tissue destruction yang diakibatkan oleh sel-sel imun tadi akan membentuk sebuah single painless ulcer, yang dimana base-nya itu clean dengan diameter 1 cm tanpa indurasi. Oke, kita bahas materi pertama, yaitu penis. Jadi sebelum kita membahas lebih detail tentang penis, kita bahas dulu tentang male reproductive organ. Jadi pada dasarnya secara anatomis organ reproduksi itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu internal dan eksternal, yang dimana untuk bagian internal itu tersusun atas testis, epididymis, ductus deferens, seminal glands, ejaculatory ducts, prostat, dan bulboretal gland. Sedangkan untuk bagian eksternal yang terlibat dari kasus ini yaitu penis. Lalu selain itu juga terdapat skrotum dan distal uretra. Lalu kita bahas mengenai penis. Jadi pada dasarnya penis merupakan organ kopulasi pria yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dan semen, atau untuk mikturisi dan ejakulasi. Jadi secara anatomi tersusun atas 3 segmen, yaitu root, body, dan glans. Lalu secara vaskularisasi disuplai oleh internal pudendal artery yang merupakan percabangan dari internal iliac artery. Lalu secara histologi, penis tersusun atas 3 cylindrical cavernous body yang dibungkus oleh bag fascia, yang dimana 3 cylindrical cavernous body tadi tersusun atas 2 corpora cavernosa dan 1 corpus spongiosum. Lalu selanjutnya di sini saya akan membahas tentang genital ulcer. Jadi pada dasarnya genital ulcer itu merupakan lesi pada area genital yang sifatnya itu ulceratif, erosif, pustular ataupun vesikular, dengan atau tanpa adanya regional lymphadenopathy, yang dimana genital ulcer ini dapat disebabkan oleh sexual transmitted infection atau disease ataupun non STD seperti trauma.
Lalu selanjutnya karakteristik ulcer pada penyakit STD. Untuk kankroid sendiri, dia terasa sangat nyeri, tepinya irregular, dasarnya kotor atau nekrotik, dan indurasinya negatif. Lalu untuk penyakit sifilis sendiri, yang khas di sini yang menjadi pembeda dari penyakit STD lainnya, bahwa ulcernya itu tidak terasa nyeri atau painless ulcer, lalu tepinya well defined, dasar bersih, dan indurasinya positif. Jadi dia ada indurasi itu keras gitu. Lalu untuk herpes sendiri terasa nyeri, tepinya eritem, dasarnya merah, dan indurasinya negatif. Lalu di sini kita akan membahas mikrobiologi dari Treponema pallidum. Jadi pada dasarnya Treponema pallidum merupakan bakteri yang menyebabkan penyakit sifilis, yang dimana karakteristiknya pertama, dia tidak dapat di gram staining. Jadi untuk deteksinya itu diperlukan teknik yang bernama dark field microscopy, yang dimana nanti dilihat apakah terjadi motilitas atau enggak. Lalu bakteri ini berasal dari family Spirochaete dan sifatnya itu highly motile karena memiliki endoflagella sebagai alat motilitasnya. Dan bentuknya itu seperti batang yang yang coiled gitu. Lalu kita bahas klinis dari sifilis. Jadi pada dasarnya sifilis merupakan penyakit sexual transmitted infection yang bersifat sistemik kronis yang disebabkan oleh Treponema pallidum. Untuk transmisinya sendiri secara garis besar terbagi menjadi seksual atau direct contact, lalu juga bisa vertikal, yaitu transmisi dari ibu ke janin melalui plasenta. Lalu untuk stage atau tingkatannya sendiri terdiri dari stage primary, yang dimana di sini ulcernya hanya terdapat pada alat kelamin, painless, dan terjadi regional lymphadenopathy. Lalu untuk secondary sendiri efeknya sudah bersifat sistemik dan dapat menimbulkan ras atau ruam pada telapak tangan ataupun lokasi lainnya. Dan untuk lymphadenopathinya sifatnya generalized. Lalu untuk laten ini sendiri dia asimptomatik tetapi tes serologinya positif seperti VRDL atau TPHA-nya tadi. Lalu untuk tertiary sendiri dia sudah ke komplikasi berupa neurosifilis, okular sifilis, ataupun kardiovaskular sifilis. Lalu untuk diagnosis dari penyakit sifilis ini tentunya untuk physical examination dapat dilakukan venerological examination untuk melihat ulcer, karakteristik, dan specimen collection-nya. Lalu untuk early definitive diagnosisnya bisa dilakukan dark field microscopy seperti yang udah dibahas tadi. Dark field microscopy ini digunakan untuk melihat motilitas dari bakteri. Lalu untuk serologinya sendiri dapat dilakukan VDRL yang sifatnya itu non-specific dan TPHA yang dimana di sini sifatnya itu spesifik terhadap Treponema antibody. Lalu untuk manajemennya sendiri dapat diberikan benzathine penicillin G, yaitu antibiotik yang bersifat bakterisidal yang dimana bekerja dengan cara berikatan dengan penicillin binding protein dan pada akhirnya akan menginhibisi dari pembentukan sel wall sehingga akan menyebabkan lysis dari bakteri tersebut dan menyebabkan bakterinya mati. Lalu untuk CRP dari kasus ini sendiri, menurut NCBI setiap tahunnya terdapat 6 juta kasus baru sifilis secara global pada orang dengan rentang usia 15 sampai 49 tahun. Lalu untuk BHP-nya seperti di kasus sebelumnya, kita selalu berpegang pada konsep beneficence, non-maleficence, dan autonomy dan basis, yang dimana untuk beneficence dan non-maleficence sendiri yang menjadi catatan di sini kita tentunya mengenai pemeriksaan ataupun tindakan yang kita lakukan kepada pasien, tentunya dengan informed consent, dengan menjelaskan indikasi dari pemeriksaan tersebut, lalu apa kelebihannya, dan tentunya juga menjelaskan komplikasi dari tindakan atau pemeriksaan yang kita lakukan. Lalu selanjutnya dari beneficence dan non-maleficence sendiri mengenai treatment yang diberikan kepada pasien, tentunya kita akan memilihkan treatment yang paling cocok dengan benefit yang lebih besar daripada kekurangannya. Lalu untuk autonomi dan justice sendiri tentunya di sini atas segala tindakan ataupun manajemen yang kita berikan kepada pasien itu tetap menjadi keputusan pasien untuk melakukannya atau tidak. Oke, jadi di sini ada beberapa notes untuk kasus herpes dan
Kankroid, nanti teman-teman bisa lihat sendiri aja di slide-nya. Linknya ada di deskripsi. Oke deh, sekian untuk kasus kali ini. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Semoga make sense dan berguna untuk kalian. Bye.